Luar biasa. Bravo Pak Prabowo. Ketika pisang membuka jalan, jejak langkah sunyi Indonesia menembus gerbang Eropa. Di balik setiap buah pisang yang tersaji di meja makan Eropa hari ini, terselip kisah perjuangan panjang dari petani-petani Indonesia yang tak pernah menyerah. Tanpa gembar-gembor media, tanpa sorotan kamera internasional, Indonesia melangkah tenang namun pasti, membuktikan bahwa kekuatan pangan tropis negeri ini mampu menembus dominasi Amerika Latin di pasar global. Kini dunia tersentak. Untuk pertama kalinya dalam sejarah ekspor hortikultura global, pisang organik dari Indonesia menyalip volume ekspor beberapa negara Amerika Latin ke Eropa. Negara-negara seperti Ekuador, Kolombia, dan Costa Rica yang selama ini menjadi raja pasar pisang dunia dipaksa untuk memutar strategi ulang. Bukan karena konflik dagang, bukan pula karena kuota, tapi karena satu kata yang menjadi tren baru, organik. Dan Indonesia tampil sebagai bintang baru dalam tren tersebut. Semuanya bermula dari perubahan paradigma yang tak banyak diberitakan. Di daerah-daerah subur seperti Banjarnegara, Sleman, Lumajang, hingga Sidrap, para petani muda mulai mengadopsi sistem pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Mereka menolak penggunaan pupuk kimia dan pestisida sintetis. Mereka beralih ke pupuk kandang, mikroorganisme lokal, dan pola tanam tumpang sari. Program pelatihan intensif yang didorong oleh kolaborasi antara Kementerian Pertanian, Koperasi Petani Lokal, dan LSM Internasional membawa perubahan nyata. Sertifikasi organik bukan lagi barang mahal yang hanya bisa diakses perusahaan besar. Dengan sistem pendampingan dan pembiayaan mikro, ribuan petani skala kecil berhasil memperoleh label EU Organic dan USDA Organic. Dua label emas yang membuka akses ke pasar kelas atas dunia. Tak butuh waktu lama, pisang Cavendish dan pisang kepok organik asal Indonesia mulai membanjiri rak supermarket elit di Paris, Berlin, dan Amsterdam. Di Eropa, konsumen tak sekadar mencari harga murah. Mereka memburu kualitas, keberlanjutan, dan cerita di balik produk. Dan pisang Indonesia menjawab ketiganya. Ketika data ekspor kuartal pertama tahun ini dipublikasikan oleh Eurostat, para analis logistik sempat mengira ada kesalahan. Angka-angka menunjukkan bahwa Indonesia mengirimkan lebih dari 120 juta buah pisang organik ke pasar Eropa dalam kurun waktu 3 bulan. Angka itu meningkat hampir 200% dibanding tahun sebelumnya. Ekuador, sebagai eksportir pisang terbesar dunia selama lebih dari 5 dekade, langsung bereaksi. Asosiasi Petani Pisang Amerika Latin, Latam Banana Alliance, mengirimkan surat protes kepada Komisi Dagang Dunia, menyebut bahwa Indonesia bermain tidak fair karena menerima subsidi dan kemudahan tarif masuk dari beberapa negara Eropa. Namun Eropa menjawab dengan tegas, bukan Indonesia yang tidak adil, mereka hanya lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Di Kolombia dan Honduras, beberapa perusahaan besar mulai melobi agar sertifikasi organik bisa dipercepat. Tapi sayangnya, konversi lahan skala besar membutuhkan waktu bertahun-tahun. Sementara Indonesia telah memulainya sejak hampir 1 dekade lalu, dalam senyap. Salah satu kisah inspiratif datang dari Jumiati, seorang petani perempuan di kaki Gunung Merapi. Bersama kelompok tani wanita binaannya, ia mulai menanam pisang organik sejak 7 tahun lalu. Awalnya ia hanya ingin membuat produk sehat untuk konsumsi lokal. Tapi ketika koperasinya mulai mendapat pesanan dari Belanda, Jumiati sempat mengira itu hanya gurauan. Kami tidak pernah mimpi bisa ekspor. Kami pikir hanya petani besar yang bisa begitu. Tapi ternyata dunia sekarang butuh yang alami. Butuh dari yang kecil-kecil begini, ujar Jumiati, sambil menunjukkan petak kebunnya yang penuh tanaman pisang bercampur kunyit, jahe, dan kacang tanah. Kini Jumiati bukan hanya petani. Ia menjadi mentor, fasilitator pelatihan, sekaligus ikon ekspor hortikultura organik. Ia sudah 3 kali diundang menjadi pembicara dalam forum pangan internasional. Ia tidak sendiri. Ada ribuan Jumiati lainnya di pelosok Indonesia yang menjadi simbol gerakan baru, petani organik berorientasi ekspor. Keberhasilan pisang organik Indonesia tidak muncul begitu saja. Ini adalah hasil dari diplomasi ekonomi yang cermat dan konsisten. Pemerintah Indonesia sejak 5 tahun terakhir aktif memperluas jaringan dagang bilateral dengan Uni Eropa,
melalui skema Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dalam perjanjian itu, produk organik menjadi salah satu agenda prioritas. Ditambah lagi, Badan Karantina Pertanian RI membentuk satuan tugas khusus ekspor hortikultura. Setiap petani yang ingin ekspor didampingi dalam proses administrasi, sertifikasi, dan pengemasan. Bahkan, untuk pasar Jerman dan Prancis, Indonesia menyediakan pusat logistik transnasional di Rotterdam sebagai hub pengiriman produk segar. Indonesia tidak hanya menjual pisang, kita menjual gaya hidup sehat yang berasal dari bumi tropis yang lestari, kata seorang diplomat senior dari Kedutaan Besar RI di Brussel. Amerika Latin mungkin unggul dalam volume dan infrastruktur ekspor, tapi Indonesia unggul dalam kualitas, narasi, dan adaptasi tren global. Di era pasca pandemi, konsumen semakin peduli terhadap jejak karbon, hak petani, dan ekosistem. Dan produk pisang Indonesia mampu menjawab kekhawatiran tersebut. Bahkan, sebuah studi dari University of Copenhagen yang dirilis tahun ini menyatakan bahwa pisang organik asal Indonesia memiliki flavor profile lebih kompleks dan kadar antioksidan lebih tinggi dibanding pisang konvensional dari Amerika Latin. Penelitian ini kemudian digunakan oleh beberapa merek retail organik besar di Eropa sebagai materi kampanye mereka. Pisang mungkin terlihat sederhana, tapi di tangan Indonesia, buah kuning itu menjelma jadi senjata lunak diplomasi ekonomi yang penuh daya gempur. Di tengah dunia yang kian sadar pada isu keberlanjutan, Indonesia menjadikan pisang organik sebagai wajah baru dari gerakan ekonomi hijau nasional. Pemerintah kini mulai memperluas cakupan dari keberhasilan ini. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggarisbawahi bahwa keberhasilan ekspor pisang organik adalah bukti konkret dari model pertanian masa depan. Pemerintah provinsi, mulai dari Sumatera Utara hingga Nusa Tenggara Barat, mulai mengarahkan para petani hortikultura untuk mengadopsi sistem organik secara bertahap. Menteri Pertanian bahkan secara terbuka menyatakan bahwa pisang hanyalah pembuka jalan. Kita akan replikasi model ini ke komoditas lain, nanas, mangga, salak, hingga kakao. Kalau dunia butuh pangan sehat, maka Indonesia adalah jawaban yang paling alami dan berlimpah, ujarnya dalam sebuah forum pangan internasional di Jenewa. Di Jerman, salah satu jaringan supermarket organik terbesar, Bio Company, mulai menempatkan pisang Indonesia di rak paling strategis. Mereka bahkan mencetak label khusus bertuliskan, "From Smallholder Indonesian Farmers with Love and Soil." Narasi semacam ini punya nilai ekonomi tinggi karena meningkatkan loyalitas pelanggan. Hal yang sama terjadi di Prancis. Carrefour, jaringan retail raksasa asal Paris, mulai mencatatkan pisang asal Indonesia sebagai produk unggulan karena mendapat nilai audit keberlanjutan tertinggi dalam kategori buah tropis. Bahkan, Carrefour secara resmi menandatangani kontrak 5 tahun dengan Koperasi Eksportir Pisang Organik dari Indonesia Timur. Sementara itu, eksportir asal Amerika Latin mulai merasakan tekanan pasar. Mereka kesulitan bersaing bukan dari sisi harga, melainkan dari sisi citra. Konsumen mulai mempersoalkan praktik pertanian besar-besaran yang menyebabkan deforestasi di Amazon atau eksploitasi buruh di beberapa perkebunan besar. Inilah celah yang dimasuki Indonesia dengan elegan. Yang paling menyentuh dari seluruh kisah ini bukanlah soal angka ekspor atau nilai tukar, tapi tentang kehidupan yang berubah. Tentang desa-desa yang kembali hidup, bukan karena proyek besar, tapi karena panen pisang organik yang kini dihargai tinggi. Generasi muda yang dulu ramai-ramai hijrah ke kota kini mulai kembali. Mereka melihat peluang bukan hanya untuk bertani, tapi juga mengelola bisnis pasca panen, logistik, dan pemasaran digital. Di beberapa wilayah, seperti di Lumajang dan Bantaeng, mulai muncul startup berbasis pertanian organik yang didirikan oleh anak-anak muda, lulusan universitas. Mereka bukan hanya petani, mereka adalah teknolog, storyteller, dan eksportir. Mereka membangun masa depan baru Indonesia dari ladang pisang yang tumbuh tanpa bahan kimia. Namun, di balik keberhasilan ini, ada tantangan yang tak ringan. Proses sertifikasi organik masih dianggap terlalu rumit bagi sebagian petani kecil. Biaya audit yang tinggi, regulasi ekspor yang berubah-ubah, serta kebutuhan rantai dingin untuk menjaga kesegaran produk menjadi kendala yang terus diperbaiki. Belum lagi potensi sabotase dagang yang datang dari negara pesaing.
sudah muncul kampanye hitam di media tertentu yang mencoba menuding pisang Indonesia terkontaminasi atau mengandung hama tertentu. Untungnya, Indonesia cepat bergerak. Balai Karantina dan Duta Besar RI segera melakukan klarifikasi ilmiah dan membuka akses data audit pada publik. Satu hal yang perlu kita jaga adalah konsistensi. Dunia percaya karena kualitas kita. Maka jangan rusak dengan satu kontainer buruk. Ini soal kepercayaan global, kata Ketua Gabungan Eksportir Hortikultura Indonesia dalam wawancara dengan media ekonomi Jepang. Keberhasilan pisang organik ini menjadi pembuka mata bahwa Indonesia sebenarnya tak perlu terus bergantung pada pangan impor. Bahwa kekayaan tropis kita bisa bersaing di tingkat global, bahkan menjadi pemimpin tren. Bukan sekadar pemasok bahan mentah, tapi juga penjaga cita rasa, ekologi, dan keadilan. Kini, pemerintah mulai menyiapkan kebijakan nasional untuk ekspor produk pertanian berkelanjutan. Rencana besar bernama Indonesia Organik 2030 telah masuk dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Targetnya, dalam 5 tahun ke depan, minimal 15% ekspor pangan Indonesia harus berasal dari pertanian organik dan ramah lingkungan. Negara-negara Asia Tenggara mulai melirik Indonesia sebagai model yang bisa direplikasi. Thailand, Filipina, dan Vietnam mengirim delegasi untuk mempelajari sistem kemitraan petani organik di Indonesia. Bahkan Organisasi Pangan Dunia, FAO, menyebut Indonesia sebagai studi kasus paling berhasil dalam pengembangan rantai nilai hortikultura berkelanjutan di wilayah tropis. Indonesia bukan hanya sekadar mengekspor pisang. Indonesia tengah mengekspor gagasan, paradigma baru, dan keberanian untuk menantang arus lama yang selama ini dikuasai raksasa-raksasa agribisnis dari Amerika Latin. Di tengah dunia yang makin lelah dengan krisis iklim, deforestasi, dan pangan beracun, Indonesia datang membawa harapan baru. Dari pohon pisang yang tumbuh tenang di lereng gunung, dari tangan petani kecil yang bekerja dengan hati, Indonesia membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari yang paling sederhana. Ketika Amerika Latin ribut soal kuota, Indonesia menjawab dengan kualitas. Ketika dunia mencari pangan yang menyelamatkan bumi, Indonesia menyodorkan hasil ladang organik yang kaya cita rasa. Dan ketika negara lain sibuk menyoal untung rugi, Indonesia memperlihatkan wajah baru ekonomi global yang lebih adil, lestari, dan penuh masa depan. Dunia mungkin kaget, tapi Indonesia sudah lama bersiap.